Oke, ya baguslah kalau misalnya bisa dapat banyak insight buat teman-teman juga bisa explore lagi ya, idenya supaya make sure secara bisnis bisa sustainable dan juga secara market benar-benar ada orang yang mau untuk pakai dan juga nanti untuk purchase mau itu barang ataupun jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, aku tadi mendengar banyak sekali startup-startup yang ngomong mengenai bagaimana kalau menggunakan platform yang udah ada dulu, mungkin kayak Instagram atau Marketplace, atau menggunakan gudang yang udah ada dulu tadi kan ya untuk melakukan bisnisnya dulu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita bisa testing nih kira-kira sebenarnya orang itu mau pakai atau enggak sih bisnis ataupun produk yang akan kita pakai, yang akan kita bikin ini gitu. Takutnya nanti teman-teman sudah spending waktu, spending effort, spending money even untuk ngebangun bisnisnya teman-teman, ngebangun idenya teman-teman, tapi ternyata di pasarnya orang tuh nggak terlalu tertarik gitu. Nah ini kan sayang kan ya, berarti teman-teman just wasting time, energy, dan money gitu, tapi ternyata akhirnya nggak jadi apa-apa. Ini kan sayang banget. Nah maka dari itu mungkin ini akan masuk ke sesi saya sebenarnya di sore hari ini. Aku akan menjelaskan mengenai sedikit mengenai apa itu yang namanya MVP. Nah, mungkin teman-teman ada yang di sini kenal dengan yang namanya prototyping, lebih kenal kali ya. Di sini siapa yang pernah dengar kata prototyping bisa langsung di chat saya atau sudah pernah atau apa di chat silahkan. Siapa pernah mendengar kata prototyping? Atau ternyata belum ada? Saya, oke. Oke. Udah Kak. Nah, oke, wah cukup banyak ya yang kenal dengan apa itu prototyping. Nah, tapi di sini siapa yang pernah mendengar kata MVP? Bukan most valuable player ya, buat yang sering nonton basket, bukan. MVP ini talking about product. Di sini ada yang pernah mendengar kata MVP kah? Ya Mobile Legends sama aja, bukan yang Mobile Legends, bukan yang basket. Ini yang ngomongin produk nih. Nah ini Mas Adam sudah pernah dengar minimum viable product, ya bener banget itu. Ada lagi yang pernah mendengar mungkin? Nah Mas Adam pernah dengar minimum viable product di mana Mas Adam? Itu saya nggak dijawab tuh. Belajar di buku perpus, wow, wow, wow. Speechless saya dengar ya. Per hari masih ada yang membaca buku. Bagus kalau begitu. Oke, Mas Brian juga pernah mendengar MVP. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu MVP itu apa, jadi MVP itu sebenarnya kita menggunakan apa yang sudah ada dulu untuk menggambarkan produk yang mau kita bikin. Jadi teman-teman nggak usah development website dulu, nggak usah development aplikasi dulu, development mungkin kalau apa storehouse ya itu nggak usah bikin gudang dulu itu kan nih. Jadi teman-teman bisa ngecek dulu aja dengan apa yang sudah ada, resources yang sebelumnya sudah ada. Nah ini mungkin saya mau share screen sedikit. Di mana ya? Nah, ini salah satu contoh dari MVP. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini di layar. Kira-kira orang itu tuh lagi ngapain sih? Di sini mungkin ada yang mau meng-unmute-kan dirinya, lalu mau sharing. Jual tiket. Jual tiket. Oke, ada lagi yang ini? Yang mau komen ini kira-kira lagi ngapain si bapaknya? Lagi jadi mesin otomatis. Mesin otomatis, oke. Ada lagi? Ngecek boarding pass ya? Ya, ada lagi yang masukkan? Nah ini
benar-benar related to ticketing ya. Kalau misalnya teman-teman pernah ke stasiun kereta yang menggunakan karcisnya kertas gitu ya. Jadi dulu nggak dulu sih, sekarang juga ada lah. Cuman di Indonesia mungkin belum ada atau mungkin jarang ya. Sekarang udah pakai tapping ya. Kalau dulu itu pakai kertas sistemnya. Jadi di kertas itu nanti dimasukkan tiketnya. Lalu dari kertas itu nanti secara sistem akan dibaca. Lalu kalau misalnya ternyata kartunya masih valid, itu nanti dia akan keluar lagi. Tapi kalau kartunya tidak valid, dia pas keluar itu sudah kesobek atau sudah kelipet dan akhirnya udah nggak bisa dipakai lagi. Nah ini daripada orang-orang develop mesinnya kan lama tuh untuk checking tiketnya, mungkin ada barcode di sana, ada barcode reader atau QR scanner, terus nanti ada mesin yang untuk ngelipat segala macam, ngerobek gitu. Nah mereka coba dulu nih pakai orang di sini. Kira-kira kalau misalnya orang diberikan fasilitas seperti ini, apakah orang-orang akan ngerti cara pakainya? Satu, terus dua, ini mereka lagi ngecek sebuah hipotesis. Hipotesis awalnya itu adalah kalau misalnya kita mengadakan mesin seperti ini, sistemnya akan lebih cepat. Nah, di sini mereka mencoba menggunakan manusia dulu, gitu ya. Jadi kasihan banget masnya yang di bawah situ sih. Kira-kira beneran lebih cepat nggak sih kalau misalnya kita menggunakan sistem tiketing seperti ini, gitu. Nah, mungkin langsung aja ke materinya. Jadi teman-teman kalau misalnya bergerak di dunia startup ya, pasti akan sering banget mendengar kata-kata ini, startup life cycle. Jadi tadi mungkin Mbak Anissa juga udah mention untuk yang product market fit gitu ya, startup product market fit, membangun sebuah bisnis model melalui Lean Canvas untuk memastikan kalau startupnya itu bisa fit dengan dari produk startupnya bisa fit dengan marketnya. Nah kalau misalnya sebelum itu sebenarnya itu very long journey. Di awal itu ada problem solution fit dulu. Nah ini problem solution fit mungkin teman-teman ini masih di sini. Jadi fokus dari problem solution fit ini adalah mengetahui adanya permasalahan yang jelas di pasar, kebutuhan yang jelas di pasar, lalu kita mencoba untuk membuat sebuah solusinya. Nah, dari solusinya ini, jadi dari ya kita lihat masalah dari sekeliling kita ya, mungkin orang kesusahan makanan sehat, nanti akhirnya solusinya adalah membuat bisnis makanan sehat, atau nanti mungkin ada yang orang ingin olahraga tapi nggak tahu booking lapangan, dia lapangannya kosong atau enggak, daripada nelponin satu persatu lapangan futsal gitu ya. Jadi bisa langsung lihat di aplikasi mana aja yang kosong hari ini. Nah ini problem-problem yang teman-teman ingin coba selesaikan kan ya, beberapa di weekend ini. Nah teman-teman sekarang berada di sini karena teman-teman mulai untuk berpikir tentang solusinya. Kira-kira solusi apa sih yang bisa kita berikan dari problem ini? Nah, maka dari itu teman-teman harus banyak ngobrol dengan customer-customer teman-teman, dengan pasarnya teman-teman, kira-kira solusi apa sih yang mereka butuhkan, pain point mereka tuh apa saja sebenarnya, teman-teman nanti bisa berikan obatnya gitu. Nah, setelah teman-teman nanti secara solusi ini sudah bagus, sudah fit dengan apa yang dibutuhkan orang, nanti teman-teman akan masuk ke sini, solution product fit. Nah, ini biasanya masuk di fase-fase inkubasi. Kalau misalnya beberapa kampus juga di Jogja punya inkubatornya masing-masing ya. Jadi biasa dari riset-risetnya antara itu dosen atau mahasiswa, di sini dibuatkan sebuah inkubator untuk membangun sebuah produk yang bisa dijual dari solusi tersebut. Misalnya, solusinya saya itu tadi makanan sehat gitu ya, bikinin makanan sehat. Produknya itu apa? Produknya itu bukan cuma sekedar makanan sehat yang mau saya berikan ke market, bukan. Produk itu adalah total dari semuanya, dari packagingnya nanti seperti apa, cara nge-marketingnya seperti apa, harga dari produk makanannya ini seperti apa, supaya bisa masuk ke pasarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin produk cuma benar-benar kalau produknya apa, itu sebenarnya masih di solusi sebenarnya. Kayak misalnya saya ngomong handphone itu ya solusi sebenarnya, solusi untuk berkomunikasi.
Tapi produk itu kalau misalnya kita sudah ngomong iPhone, Samsung, Nokia, BlackBerry, nah ini produk. Kenapa? Karena mereka juga sudah punya cara-cara untuk membranding diri mereka sendiri. Nah mungkin agak berat kali ya kalau udah ngomongin branding kali ya. Cuma bagaimana sih mereka meng-approach ke masyarakat kalau ini loh aku punya solusi ini gitu. Jadi misalnya iPhone dan Samsung itu pasti sangat berbeda ya. Dimana fokusnya juga beda. Kalau misalnya iPhone mungkin dia dua-duanya sama aku punya solusi untuk komunikasi. Nah, tapi lalu kalau misalnya kita ngomong ke produknya, yang satu memang ditargetkan untuk market yang mungkin lebih high class, kalau Samsung mungkin marketnya lebih ke general market gitu. Mereka juga punya approach yang berbeda-berbeda sesuai dengan marketnya mereka. Nah, di sini nanti teman-teman biasa kalau di fase inkubasi ini adalah tugasnya teman-teman untuk riset lagi, menawarkan produknya ke solusinya ini ke pasar atau segala macam, terus melihat kira-kira segmentasi pasar mana sih yang paling suka dengan ide ini dan paling bisa untuk mengimplementasikan idenya. Dari situ baru teman-teman mulai bikin brandingnya segala macam sesuai dengan market yang teman-teman lihat kayak oh ini paling mau menerima tuh marketnya si ini gitu. Nah lalu setelah itu ada bagian scale up atau acceleration kalau di startup. Nah ini biasa kalau misalnya teman-teman dengar yang startup ada dapat seed funding lah, atau dapat series funding, mau series A, series B, series C, sampai selanjutnya. Nah, ini startup-startup yang sudah di fase scale up. Scale up itu apa? Produknya itu udah diterima sama market secara sangat baik, orang-orang setiap kali dia jualan pasti mau beli. Nah, terus berarti proof of concept-nya udah ada. Ini sudah proven kalau misalnya produk ini pasti bisa dijual, produk ini pasti ada yang mau beli. Nah, cuma mereka pasti butuh duit banyak dong untuk mereplikasi bisnisnya ini gitu. Misalnya, contoh Gojek. Gojek di awal-awal itu mereka sudah punya beberapa driver Gojek. Mereka udah ngetes ke para user dengan menggunakan waktu itu call center ya. Mereka dulu tuh call center gitu, and turns out it works. Nah, akhirnya baru mereka melihat kayak oh ini benar-benar ternyata bisa dipakai oleh orang Indonesia mau. Akhirnya baru mereka fokus ke scale up atau acceleration. Mereka mencari kerjasama dengan organisasi-organisasi dan juga program-program lain kayak akselerator segala macam dan juga kerjasama dengan investor-investor untuk invest ke mereka supaya mereka bisa untuk mereplikasi, menduplikasi bisnis model yang mereka supaya bisa diselenggarakan di lebih banyak kota dan lebih banyak mitra-mitra. Jadi mereka dari akhirnya beliin jaket buat mitra-mitranya, seragam semua. Terus juga akhirnya mulai bikin aplikasi. Karena kalau pakai call center udah nggak kuat, membludak banget call centernya. Nah akhirnya mereka bikin aplikasi segala macam. Nah ini setelah mereka punya proof of concept. Maka dari itu, ini teman-teman kalau lihat di sini ada hitam dan cukup lebar ya di sini. Nah, ini kita sebutnya biasa valley of death. Di sini tempatnya berdarah-darah para startup. Mereka mencoba marketing solusinya mereka, ternyata gagal. Mereka coba lagi ke market yang lain dengan solusinya mereka ubah-ubah lagi dikit, tetap gagal. Terus mereka coba lagi, gagal lagi. Nah, di sini adalah tempat startup banyak berdarah-darah dan gagal. Biasanya startup-startup yang bisa melewati ini akhirnya startup-startup yang akhirnya sukses sampai sekarang ini gitu. Mereka tetap punya, ya sebenarnya ini agak ini ya, saya kalau ngomong ini pasti suka didebat semua orang. Biasanya saya ngomongnya teman-teman yang punya semangat juang gitu ya. Nah, tapi pasti ada yang mendebat saya, tidak cuma semangat juang sebenarnya. In real life, back again, kadang ada juga teman-teman yang punya koneksi, yang punya relasi lebih kuat dibandingkan yang lain. Nah, ini yang sebenarnya yang tested di bagian sini sebenarnya. Jadi memang banyak banget, ini juga sebuah kritik ya mungkin untuk startup landscape di Indonesia ya. Sering banget kita melihat success story-nya teman-teman, success story-nya orang-orang seperti Nadiem dan lain sebagainya gitu. Tapi kita tidak melihat di belakangnya Nadiem itu ada siapa sih gitu. Atau kita melihat perjuangannya di awal-awal Gojek waktu berdarah-darah banget tuh seperti apa. Nah ini yang cerita-cerita yang jarang sekali kita dengerin gitu. Nah ini
Mungkin teman-teman bisa nanti juga googling tentang itu. Gojek tuh nggak langsung sekali coba terus jadi gitu, enggak. Itu mereka juga melewati fase-fase seperti ini. Nah, oke, sekarang lebih ke prototypingnya nih. Ini kayak banyak banget lecture-nya tapi prototypingnya nggak nyampe-nyampe. Nah, jadi prototyping itu memang cocoknya itu di bagian problem solution fit ini. Untuk teman-teman ngetes apakah benar-benar dibutuhkan apa yang teman-teman coba bangun. Di sini kalau kita ngomongin desain, kira-kira di teman-teman mikirnya apa nih kalau desain? Pasti banyak banget kalau misalnya kita ngomong desain, mikirnya lukisan, patung, atau warna wallpaper di belakang saya, bukan wallpaper sih, tapi belakang saya kaca. Oke. Nah, desain itu sebenarnya tidak hanya sebatas dengan itu. Gitu. Desain itu juga sebuah proses. Proses itu juga ada desainnya. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, di Gojek juga, bukan di Gojek, di startup semua startup pasti punya yang namanya UX designer. Dia mendesain experience-nya seorang user di aplikasinya itu seperti apa. Dari pertama kali dia ngeklik aplikasinya sampai akhirnya dia mencet ini sampai dia bisa check out atau sampai dia bisa melakukan apapun yang dia lakukan di aplikasi itu. Nah, ini yang teman-teman juga harus pay attention nih. Kira-kira desain sistemnya dari bisnisnya teman-teman itu nanti seperti apa? Apa yang bisa membedakan dari yang lain? Mungkin beberapa ide yang ada di hari ini itu sebenarnya ide yang sudah pernah dibikin sama orang lain gitu. Cuma tidak terlalu sukses atau mungkin sebetulnya udah ada yang sukses, tapi secara desain steps-nya, desain experience-nya itu masih ada beberapa yang kurang cocok dengan market. Gitu. Nah, ini yang teman-teman mungkin juga bisa riset. Kira-kira orang-orang tuh sukanya seperti apa sih ininya. Nah, ini makanya kita itu penting untuk membuat sebuah MVP atau sebuah prototype supaya kita bisa benar-benar belajar dari market kita, benar-benar kayak, oh ini orang tuh sukanya ternyata kalau stepnya ini begini. Oh ternyata kebanyakan orang itu drop out-nya saat mau bayar gitu. Mereka udah pesen, udah oke, terus tiba-tiba pas berbayar ini mereka nunggu lama banget, oh ternyata mereka nggak jadi bayar. Berarti ada kesulitan dari waktu mereka memesan sampai ke pembayaran gitu. Berarti ada something is wrong between this step gitu. Kira-kira apa yang bisa teman-teman perbaiki menjadi sistem yang lebih baik? Siapa tahu nanti orang-orang akan lebih suka dengan idenya teman-teman gitu. Nah, ini juga teman-teman nanti bisa googling sendiri ya. Kalau ini biasa kita lama banget kalau misalnya mau melakukan ini. Biasa juga lebih baik kalau melakukan ini offline. Jadi ada namanya design thinking process, di mana pasti pertama itu kita harus empathize. Empathize itu apa? Empathize itu kalau misalnya kita mau membuat sebuah inovasi, kita mau membuat sebuah gebrakan baru, kita harus berempati, kita harus membuka mata kita, membuka hati kita untuk ke customer kita gitu. Kita harus bisa benar-benar mendedikasikan hidup kita untuk customer kita. Kenapa? Karena terkadang apa yang kita feeling sendiri gitu ya, kayak menurut aku permasalahan A itu sangat besar buat aku gitu. Tapi kalau misalnya kita berempathize, siapa tahu kita udah ngobrol sama A, B, C, D, F, G, ternyata masalah A itu cuma masalahku sendiri gitu. Ternyata orang lain tidak menganggap masalah itu penting. Nah, di sini teman-teman bisa belajar dulu. Baru setelah empathize, setelah tahu benar-benar dari seluruh sisi koinnya ya, all sides of the coin kita tahu kayak benar-benar sisi A-nya itu gimana, sisi B-nya gimana, baru kita mendefinisikan gitu. Kayak oke, berarti permasalahannya itu benar-benar ada di titik yang mana. Dari situ kita bisa benar-benar mulai mendefinisikan, oke, berarti masalahnya itu di sini. Gitu. Dari situ baru kita boleh untuk punya ide. Dari situ baru boleh kita mulai membuat sesuatu ide yang sebenarnya punya ininya, punya keabsahannya gitulah. Karena balik lagi ide itu murahan gitu loh. Kalau misalnya teman-teman nggak punya ini yang bisa support temennya, yang support idenya teman-teman di sini,
pasti idenya itu akan menjadi ide ya, sorry to say, idenya ide murahan gitu. Kenapa? Karena berarti itu nggak ada backup ininya sama sekali, nggak ada backup datanya sama sekali. Nah, dari ide itu baru teman-teman bisa mulai membuat sebuah prototype yang bisa teman-teman testing ke market. Nah, kalau misalnya to sum up, ini tadi sudah ya. Nah, to sum up sebenarnya bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman sudah sering untuk membaca tentang startup ya, ini pasti akan sering banget melihat bukan kurva juga sih, diagram inilah. Diagram ini sering banget pasti teman-teman lihat. Zaman dulu ya, kalau misalnya kita mau berinovasi, kalau sebuah perusahaan mau berinovasi di zaman dulu, itu tuh pasti akan ada satu karyawannya yang sok ngide. Dia sok-sokan punya, oh aku punya ide ini, ayo kita coba. Nah, itu akhirnya dari ide ini, dia bangun idenya. Aku mau tahu nih ide ini benar-benar dipakai sama orang atau enggak, tapi gimana caranya dia bangun dulu idenya. Dia bangun dulu idenya, setelah dia bangun idenya, dia launching. Dia bikin acara launching gede-gedean, tara ini loh produk yang aku bikin, ide yang pengen aku bikin. Nah, dari launching itu, baru dia belajar dari orang-orang, dari user-user atau dari media segala macam yang melihat launchingnya dia gitu, bagaimana sih persepsinya pasar akan idenya dia. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat costly ya. Costly di waktu untuk ngebangun, costly di money, dan juga costly di energy gitu. Ini sering banget teman-teman lihat kalau misalnya nggak tahu sih, teman-teman pada masih ingat atau enggak sih. Ini tahun 2000 berapa ya? 2004, 2008 kali. Nggak tahu teman-teman ini umurnya berapa semua. Nah, itu banyak banget perang antara provider waktu itu. Telkomsel, XL, terus zaman dulu juga masih ada Asia gitu ya, yang akhirnya SMS per letter gitu. Terus juga ada juga waktu itu Indosat juga lumayan. Akhirnya mereka biasa kalau satu hari XL bikin launching sebuah marketing plan baru, mereka bikin di satu halaman koran, zaman dulu masih koran guys. Nah, itu biasa besoknya Telkomsel nggak mau kalah, mereka bikin iklan di 2 halaman koran. Nah, itu zaman dahulu tuh benar-benar gitu banget. Nah, kadang akhirnya dari perang harga ini mereka gagal untuk benar-benar mengetahui sebenarnya kebutuhannya si usernya tuh apa. Jadi mereka udah bikin marketing plan yang baru, benar-benar mereka anggap wah ini pasti akan bisa ngalahin provider lain gitu. Sampai akhirnya mereka mulai planning, building secara internal, kira-kira gimana marketingnya segala macam. Akhirnya mereka launchingnya itu ada 5 billboard mereka sewa berjejer gitu. Ini terus juga ada koran, ada TVC, di TV segala macam. Dulu TV mahal banget ya, sekarang mungkin udah nonton. Nah, tapi terus pas habis launching ternyata kok conversionnya dikit. Karena ternyata that's not really what people need di saat itu gitu. Mereka waktu itu bikin promo-promo di sesuatu yang belum orang banyak gunakan gitu loh. Waktu itu juga pernah dulu promonya masih SMS, telepon, sama udah mulai dikit-dikit internet gitu ya. Nah, waktu itu pernah ada juga yang mereka bikin promo gede-gedean di internet gitu. Padahal di zaman segitu orang belum terlalu pakai gitu internet. Akhirnya conversionnya dikit. Akhirnya orang-orang tidak terlalu tertarik sebenarnya untuk pindah provider. Nah, maka dari itu biasanya kalau di startup kita kalau punya ide langsung kita masuk ke learning. Kita langsung pelajari ide kita tersebut. Jadi kita nggak benar-benar menghabiskan waktu untuk membangun sesuatu, pakai uang kita, pakai segala macam hanya untuk sesuatu yang tidak diterima oleh pasarnya. Nah, mungkin dari Pak Tigar ada masukan nih. Saya menggunakan beberapa jargon-jargon yang mungkin teman-teman belum paham. TVC itu basically advert di TV ya, iklan-iklan di TV. Nah, kalau conversion itu ini yang cukup penting juga ya buat teman-teman. Kalau teman-teman nanti ke depannya membuat sebuah campaign atau sebuah iklan atau sebuah acara yang menggait orang banyak, nah kira-kira nanti dari campaign-nya itu, dari iklannya itu, dari event-nya itu, berapa sih orang yang akhirnya masuk ke dalam
platformnya teman-teman, mau itu nanti bisnisnya, mau itu startup digitalnya, aplikasinya, orang sign up menggunakan email, nah itu berapa gitu. Jangan nanti tiba-tiba ternyata teman-teman bikin acara launching gitu-gedean, nanti acara launchingnya ini udah live di YouTube, udah launching live di YouTube, terus juga sudah benar-benar rame gitu ya nonton, tapi ternyata yang daftar kayak cuma 10 orang. Ini kan berarti gagal gitu ya. Nah, ini conversion itu, you want your conversion to be as high as possible. Nah, lanjut lagi, maka dari itu teman-teman untuk memastikan nanti bisa adanya sebuah fit gitu ya. Nah, ini nanti begitu teman-teman punya solusi, langsung dibikin sebuah produk. Tapi bagaimana cara membuat produknya? Nah, menggunakan MVP atau prototype itu tadi. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, MVP itu tadi benar ada yang mention, Mas Adam ya tadi ya mention ya. Benar kan ya? Oke. Mas Adam tadi mention kalau MVP itu singkatan dari Most Viable Product. Nah, Most Viable Product itu mungkin kalau di bahasa Indonesiain yang produk yang paling bisa gitulah. Paling bisa untuk dipakai walaupun produknya itu belum di-develop, belum diapa-apain sama sekali gitu. Nah, misalnya contohnya, kalau misalnya saya punya lampu, itu kira-kira MVP-nya apa? Kalau lampu itu kan berarti sudah di-development kan, ada yang namanya listrik, ada yang namanya filamen di lampunya, ada yang mungkin lampunya pakai gas, ada juga yang pakai LED, segala macam, itu kan udah pakai teknologi. Development-nya lama. Nah, sebelum saya develop pakai LED, develop pakai filamen, develop pakai apapun yang ngeluarin duit gitu ya, saya harus benar-benar punya pabrik lampu gitu. Saya harus ngetes dulu nih, kira-kira orang tuh butuh nggak sih lampu ini gitu. Nah, kira-kira gimana cara tesnya? Ada yang punya ide nggak? Sebelum saya benar-benar nggak punya apa-apa nih sekarang, tapi saya ngetes orang dulu nih, kira-kira orang-orang tuh butuh nggak? Itu dengan cara apa? Mungkin ada yang mau guess di komen, di message-nya, di chat, atau mungkin di unmute aja, ada yang mau ngomong? Mungkin ada yang punya gambaran kira-kira kayak gimana MVP dari sebuah lampu? Mas. Ya. Kayak masih belum paham, maksudnya berarti kayak alternatif minimal gitu ya? Atau? Ya, benar-benar minimalnya banget tanpa perlu development, tanpa perlu apapun, kira-kira dari lampu itu apa? Yang tujuannya untuk pencahayaan kan berarti ya? Ya, tujuannya berarti kan berarti pain-nya lampu itu kan gelap ya, berarti pain yang ingin kita selesaikan itu adalah adanya kegelapan itu, berarti dengan cahaya, dengan penerangan. Nah, kira-kira gimana MVP dari sebuah lampu? Alternatifnya mungkin lilin? Lilin, oke. Ini juga di chat ada Mas Hendy jawab lilin juga. Nah, sebenarnya benar banget. Itu MVP dari sebuah lampu itu lilin. Tapi sebenarnya nggak harus lilin juga. Paling basicnya mungkin api bahkan. Jadi kita ke sebuah masyarakat, mungkin masyarakat pedalaman banget gitu ya, nggak punya yang namanya penerangan gitu. Daripada kita bikin sebuah lilin atau beli sebuah lilin, coba kita bikin aja api terang gitu. Nah, mereka appreciate nggak sih? Mereka suka nggak sih kalau kita berikan itu? Jangan-jangan kita nanti tiba-tiba nyalain api di tengah malam gitu, tiba-tiba pada ngamuk gitu. Ternyata kampungnya kampung vampir guys gitu. Jadi mereka takut malah kalau kena cahaya gitu kan. Nah, kita nggak pernah tahu customer kita itu seperti apa. Dan kita nggak bisa selalu berasumsi kalau kita lebih tahu dari marketnya kita. Nah, selanjutnya, ini ada sebuah hotel cukup mewah, ada kolam renangnya, segala macam. Kira-kira MVP dari sebuah hotel itu apa, guys? Ada yang bisa jawab? Mungkin? Ada yang mau guess? MVP dari sebuah hotel? Danau. Hotel ya? Rumah. Gua. Wah. Coba. Rumah. Apartemen. Homestay. Rumah. Kamar. Bangunan. Tenda. Ruang. Oke. Fasilitas. Nah, ini jawabannya sebenarnya semua kurang lebih benar lah. Jadi memang
yang paling basic itu berarti adalah, nah ini Mbak Dinda, tempat tinggal. Dia nggak bilang rumah, dia nggak bilang kamar, dia pokoknya tempat untuk tinggal sebenarnya. Jadi memang jawaban yang paling benar sebenarnya ini berarti Mbak Dinda. Di mana MVP dari sebuah hotel itu adalah tempat untuk tinggal. Mau itu nanti bentuknya rumahnya warga, mau itu bentuknya nanti sebuah kamar doang, atau nanti disediakan sebuah tenda atau apa. Nah ini untuk ngetes. Kira-kira kalau hotel itu pain-nya apa? Ada yang mau guessing pain-nya dari sebuah hotel itu apa? Listrik. Listrik. Mungkin pertanyaan saya juga salah phrasingnya. Kira-kira sebuah hotel itu menyelesaikan permasalahan apa? Masalah si customer-nya hotel itu biasa apa sih? Tidak punya tempat tinggal sementara. Ya, tidak punya tempat tinggal sementara ya, Mas Adam ya. Nah, berarti memang tempat untuk tinggal ini memang sangat penting untuk kita bisa ngecek kira-kira di daerah ini ada nggak sih orang yang perlu tempat untuk tinggal di sana untuk sementara gitu. Kalau misalnya ternyata nanti kita siapkan misalnya rumah warga ada satu kamar yang kosong, kita coba untuk sewakan. Kira-kira ada nggak orang yang mau sewa di sana? Kalau misalnya ternyata tidak ada sama sekali orang yang mau sewa di sana untuk harian, ya berarti otomatis orang tuh orang nggak butuh hotel di sana. Tidak ada orang yang butuh tempat tinggal sementara di daerah itu. Daripada bayangin kalau misalnya terus ada seorang ya lumayan berduit gitu ya, akhirnya dia bikin hotel segini besar, ada kolam renangnya, bagus banget segala macam, tapi di tempat yang ternyata nggak ada orang yang butuh, nggak ada orang yang butuh tempat tinggal sementara ternyata di sana. Nah ini kan sayang, berarti hotelnya akan selalu kosong karena nggak ada yang mau tinggal di sana gitu. Nah inilah basic banget mengenai sebuah MVP. Nah ini sering banget miskonsepsi juga ya. Orang-orang bilang kalau misalnya aku mau bikin MVP-nya mobil, berarti aku harus bikin bannya dulu gitu. Salah. Pain point-nya mobil itu apa? Ada yang tahu pain point-nya mobil itu apa? Mesin. Ya? Transportasi. Mobil itu mau menyelesaikan masalah apa? Oke, transportasi. Kendaraan. Mobilitas. Punya kendaraan. Jalan kaki. Wah, ini untuk orang-orang yang mungkin malas jalan kaki gitu ya. Nah, jawabannya semua benar, di mana mobil itu ada untuk membantu orang-orang bertransportasi dari titik A ke titik B. Nah, kira-kira kalau misalnya kita membuat tanda kutip MVP-nya mobil sebagai sebuah ban dulu lah, daripada kita bikin mobilnya, kita bikin bannya dulu. Itu bakal solving permasalahannya orang untuk bertransportasi dari titik A ke titik B nggak? Kalau udah punya ban? Enggak. Tidak. Nah, enggak. Tidak. Nah, kalau misalnya ini juga di step kedua, ini punya ban sama punya velgnya nih, ada 2 ban begini. Nah, ini kira-kira solving permasalahannya nggak? Nah, sebenarnya bisa, cuma tidak ke titik permasalahan utamanya. Titik masalah utamanya itu kan transportasi dari A ke B kan. Nah, berarti sebenarnya MVP-nya mobil itu sebenarnya bahkan jalan kaki pun itu bisa dibilang sebagai MVP-nya mobil gitu loh. Karena orang mau dari tempat A ke tempat B. Oke, kira-kira orang sebenarnya mau nggak sih? Ada nggak sih yang mau bertransportasi gitu? Ada nggak sih orang yang mau untuk jalan? Pasti ada kan. Nah, makanya akhirnya dibuat sebuah metode transportasi namanya mobil. Nah, tapi sebelumnya ya orang ngetes dulu. Misalnya dengan sepeda zaman dahulu kan. Terus juga mungkin zaman dulu ada papan skateboard gitu. Nah, terus habis itu nanti baru akhirnya ada motor. Dulunya mungkin sebelum ini juga ada kuda gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana kita bisa tahu kayak oh ternyata memang orang tuh butuh yang seperti ini gitu. Orang tuh butuh untuk transportasi, orang tuh butuh untuk apa gitu. Nah,
contoh MVP yang teman-teman bisa lakukan, apalagi di waktu yang sangat singkat gitu ya, itu bisa menggunakan ini common types dari MVP itu yang apalagi yang zaman now ya, kalau misalnya dibuat sama anak muda gitu ya, itu website. Sekarang bikin website itu gampang banget, bahkan ada website untuk ngebikin website, itu ada. Jadi teman-teman tinggal nge-drag and drop segala macam. Nah dari website itu teman-teman bisa ngecek nih, kira-kira orang-orang tuh tertarik nggak sih? Salah satu contohnya, startup kita dulu, dia menawarkan jasa jasa pernikahan, jasa undangan pernikahan online. Jadi undangannya dikirim melalui online, lalu para tamu-tamu itu pun bisa menyumbang secara online. Jadi benar-benar nanti di sana dia bikin wishlistnya dia apa aja segala macam, terus nanti tamu-tamunya nyumbang secara online. Nah, tapi sebelum dia mendevelop sistemnya seperti itu, sebelum dia mendevelop kayak ada tempat pembayarannya, ada apa, yang dia lakukan pertama itu adalah bikin website coming soon, nama startupnya, terus dia jelaskan sedikit mengenai startupnya. Are you interested? Tanda tanya, di bawah tinggal submit email. Nah, dari situ dia mulai membuat beberapa tanda kutip iklan-iklan gitu ya, untuk menunjukin ke orang kalau ada loh ini website untuk solusi pernikahan, solusi undangan pernikahan. Nah, dari situ dia bisa lihat dari jumlah orang yang ngeklik ke website dia, berapa sih sebenarnya yang mendaftarkan emailnya. Jadi itu juga balik lagi conversion rate. Berapa sih orang yang dari melihat produknya dia dan akhirnya benar-benar tertarik untuk pakai gitu. Nah dari situ dia bisa ngelihat rate-nya seberapa. Ternyata ini masih susah ternyata bikin website. Aku kurang dong bikin website. Oke, lebih gampang lagi dikit. Bikin interaktif slide. Interaktif slide itu gimana? Banyak juga startup yang akhirnya menggunakan PowerPoint, menggunakan Google Slide, menggunakan PowerPoint untuk bikin sebuah mock-up dari kegiatannya nanti di startup-nya dia itu seperti apa. Jadi dia mungkin pakai tablet atau pakai HP gitu ya, nanti di play aja, ini di present aja, terus nanti customer-nya mencet-mencet aja. Nanti dia datang ke orang, bilang, permisi, saya sedang mengembangkan aplikasi seperti ini, bla 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 bla. Coba dulu deh, ini bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, dia coba nanti di HP-nya, dipencet-pencet, terus kayak, oh, dia akhirnya dapat feedback dari si penggunanya itu. Feedbacknya bagaimana? Apakah bagus atau ternyata kurang oke? Perlu tambahan di bagian mana? Perlu apa yang dikembangkan segala macam. Nah, ini juga bisa dapat feedback untuk nanti membuat produk realnya. Ini masih MVP-nya kan sekarang. Ternyata bikin slide juga masih susah banget. Oke, ya udah, coba kita menggunakan cutouts. Ini kalau misalnya saya waktu dulu di Silicon Valley belajar ini itu dalam waktu 1 hari waktu itu. Jadi nggak sempet nih bikin slide, nggak sempet ya buru-buru bikin website kan ya, bikin slide aja nggak sempet gitu. Akhirnya apa yang dilakukan adalah kita menggunakan cutouts. Benar-benar dari beberapa tools waktu itu ada seorang lecturer dari Stanford. Jadi dia bahkan untuk mengisi kelasnya aja dia bawa kayak kontainer, 2 kontainer besar gitu. Dan isi kontainernya apa? Barang-barang serba paling tidak jelas di dunia. Ada pipa, ada kertas warna, ada sticky note, ada post-it, ada juga kayak yang googly eyes yang di boneka-boneka gitu. Pokoknya serba ada lah, apapun di situ ada, barang-barang nggak jelas semua. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita diminta untuk memvisualisasikan ide kita, memvisualisasikan solusi kita menggunakan barang-barang di situ. Akhirnya ada yang membuat kacamata AR bisa melihat tempat tourism sekelilingnya gitu. Apa yang dilakukan adalah dia membuat kacamata mock-up, lalu di depannya dia tempel foto dari Machu Picchu waktu itu. Jadi begitu dipakai kayak Selasa lagi jalan-jalan di Machu Picchu. Terus sambil dipakai anggota tim yang membuat ide itu berdiri di sebelah orangnya sambil ngebisikin di telinganya, "Welcome to Machu Picchu." Jadi seakan-akan itu kayak guided tour gitu. Nah, padahal itu cuma menggunakan
mainan lah, sebenarnya itu mainan gitu, pieces dari mainan segala macam untuk at least orang bisa mengerti sebenarnya apa sih yang pengen dia buat, dan dari situ orang yang tadi nyoba langsung memberikan feedback. Oke, feedback dari saya kayaknya tadi ini idenya bagus banget, tapi kekurangan di bagian ini, bagian sini. Bagaimana kalau misalnya yang pakai apa-apa-apa? Bagaimana kalau misalnya ukuran kepalanya yang pakai XXL? Atau bagaimana kalau misalnya ukuran kepala yang pakai kecil banget kepalanya. Nah, itu kayak hal-hal yang akhirnya bisa dipelajari dari si usernya lagi. Nah, ini juga kalau terakhir yang paling penting yang saya harap nanti teman-teman bisa lakukan juga adalah manual transaction. Jadi banyak banget startup kita itu mereka komplain kayak mereka belum punya seorang developer untuk membangun websitenya, untuk membangun aplikasinya. Apa yang dilakukan kalau misalnya memang mereka mau survive dan mau ngetes teorinya startup mereka tuh sebenarnya jalan atau enggak, pakailah manual transaction dulu. Manualnya nggak manual-manual banget. Coba kalau misalnya menawarkan jasanya menggunakan WhatsApp dulu. Misalnya, ya ini karena namanya paling atas, paling gampang saya lihat, Stohos gitu ya. Kan mau menawarkan gudang-gudang gitu ya. Gimana kalau misalnya sewa satu kamar kosan dulu, atau bahkan pakai kamar kosan sendiri aja, kalau misalnya banyak space yang kosong gitu ya, terus nanti bikin bisnis di WhatsApp, nanti bikin Instagramnya gitu. Kayak kita menawarkan jasa untuk menitipkan barang jualan Anda, gitu. Nah, nanti ada WhatsApp-nya, nanti yang tertarik bisa nge-WhatsApp, bisa langsung nge-WhatsApp, lalu bisa diskusi di WhatsApp. Nah, menggunakan manual transaction seperti ini, jadi dia bisa melihat alur dari bisnisnya itu nanti seperti apa, alur yang membuat orang tertarik apa, dan yang membuat orang akhirnya tidak jadi atau jadi beli itu apa. Nah, dari sini banyak banget startup kita akhirnya mereka belajar banyak dari sini. Akhirnya banyak bahkan dari mereka akhirnya membangun produknya berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan di sini, tapi tidak kalah banyak juga yang akhirnya karena mereka sudah melakukan manual transaction, mereka sadar, oh, startup kita, ide kita sampah guys, oke, kita nggak jadi garap. Ada juga yang kayak gitu. Lebih baik mereka tahu ini di awal, lebih baik mereka tahu kalau misalnya bisnis mereka ini akan gagal di awal, dibandingkan nanti saat mereka udah bikin aplikasi, bikin website, segala macam, terus tiba-tiba, ups, ternyata gagal. Lebih baik kita gagal di awal kan, lalu belajar dari kegagalan kita, gitu kan ya. Nah, mungkin next. Nah, bagaimana cara kita memvalidasikan MVP kita? Ini yang biasanya kita lakukan juga di Startup Weekend, tapi sayangnya karena kita lagi pandemi seperti ini, nomor satu adalah get out. Yang pasti, coba keluar gitu loh. Jangan stuck di comfort zone, nggak mau untuk menginterview orang, nggak sungkan rasanya untuk minta orang coba menggunakan jasanya kita gitu. Minimal 5 orang lah, 5 orang yang benar-benar kita tidak kenal gitu. Jangan sampai kita juga ngetes ide kita ke orang yang kita kenal. Misalnya Kak Alex tadi bilang kita harus testing ide kita ke minimal 5 orang. Oke, aku mau testing ke papa, mama, kakek, nenek, kakak. Pasti mereka bilang, oh ide kamu bagus. Ya iyalah, nggak mungkin kan orang tua terus ngomong ke anaknya, apa ini ide kamu sampah, jelek. Nggak mungkin kan. Nah, maka dari itu hasilnya pun akan jadi bias gitu. Pastikan kamu bisa melakukan testing ini ke orang-orang yang benar-benar kamu tidak kenal. Jadi kalau dia mau ngomong kalau ini idenya ternyata jelek, sorry tapi ini idenya jelek. Oh ini idenya menurut saya kurang serak dengan ide ini, mereka bisa ngomong belak-belakan dan secara jelas. Supaya dari teman-teman juga tahu masukan-masukan yang sebenarnya real ada apa adanya gitulah. Nah terus nomor 2, explore your customer insights. Pelajari secara benar-benar detail bagaimana si customer itu, si orang yang ngetes produk kamu itu berinteraksi dengan MVP yang kamu berikan. Jadi nggak cuman kayak, oke, silahkan dicoba, nanti feedbacknya kasih tahu ke saya ya. Jangan. Kita harus benar-benar melihat bagaimana caranya dia menggunakan MVP tersebut. Supaya kita bisa tahu, kayaknya dia di halaman itu ternyata ada kesusahan. Kita nggak usah ngomong apa-apa dulu, kita catat aja. Oke, di halaman itu kayaknya dia kesusahan. Oh, ternyata dia perlu, di halaman ini kayaknya tombolnya kurang jelas atau apa gitu, segala macam. Ini jadi insight-insight buat teman-teman juga yang nanti membuat idenya. Yang terakhir, be an ethnographer, not a salesperson. Ini juga salah banget. Sering banget orang-orang tuh, mereka masih di tahap MVP,
Mereka mau interview orang, tapi yang mereka lakukan, mereka bukannya menginterview orang, bukannya nanya orang, tapi mereka jualan ide mereka ke orang tersebut. Nah, ini juga jangan sampai teman-teman salah gitu loh. Kalau teman-teman memang masih mau belajar dari orang tersebut, nggak apa-apa. Perhatikan secara benar-benar diperhatikan. Kira-kira orang itu menggunakan aplikasinya atau menggunakan solusinya bagaimana. Lalu habis itu kesulitannya dia kira-kira di mana. Bukan di force, oke, pokoknya kamu harus beli produkku gitu. Kayak ini ada produk ini tolong dibeli ya Pak. Bukan, itu artinya bukan riset lagi, itu beneran artinya jualan gitu loh. Nah, lalu kayaknya slide-ku itu saja di hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan. Atau ternyata semua kayak sudah hilang di mimpi. Ya, ada pertanyaan nggak? Teman-teman di sini? Halo? Oke. Saya anggap dari teman-teman tidak ada pertanyaan ya, kalau begitu. Mas. Oke, kaget saya. Oke, silakan Mas Christian. Ya, saya mau tanya tapi kayak nggak ada hubungannya dengan MVP sih, Mas. Lebih. Jadi kan di startup life cycle kan di tahap akhir kan ada scale up gitu ya. Nah itu tuh saya dapat kayak info dari teman saya yang udah terjun duluan di startup tuh kendalanya tuh untuk mendapatkan dana itu, Mas. Jadi kayak mereka nggak ada kenalan atau nggak ada insider lah untuk bisa connect ke investor itu kan. Nah, itu solusinya apa ya Mas kalau kayak gitu ya? Wah, ini udah jauh banget di depan sih ya. Cuman ya saya bantu jawab aja sih. Mungkin problem utamanya dari startup itu adalah mereka langsung mencari investment gitu. Terkadang ini juga salah. Ada beberapa startup yang mereka merasa sudah confident dengan ide mereka langsung I think it's time for us to find an investment. Kita harus gimana pun mencari investasi supaya startup kita bisa jalan. Dan satu-satunya cara seakan-akan tuh hanya investasi gitu. Sebenarnya ini sesuatu yang salah gitu. Banyak banget program-program di luar sana, kayak program itu mau program inkubasi atau program akselerasi dengan akselerator. Ini untuk membantu teman-teman mengerucutkan lagi startupnya bukan hanya di produknya aja, tapi juga di skill para foundernya. Karena jujur kalau sebagai investor, yang dilihat itu kadang bukan produknya bahkan. Karena ya itu lagi, balik lagi, sometimes idea is cheap gitu loh. Semua orang bisa bikin sesuatu, semua orang bisa beride. Cuma kadang foundernya nanti akan dilihat. Nah ini juga mungkin teman-teman besok kalau pitching, masukan dari saya, sertakan skill-skill dari foundernya itu apa aja gitu loh. Misalnya ada mungkin di sini yang mau bikin sejenis aplikasi gitu. Pastikan di timnya itu ada emang orang yang punya background di aplikasi misalnya. Jadi akan terlihat lebih kredibel lah dibandingkan dengan tim yang mungkin nanti isinya cuma ya udah nama orangnya aja gitu. Kita timnya berlima, ini orangnya cuma foto orangnya sama namanya. Nah itu red alert juga karena investor nggak akan tahu atau nanti kalau besok dewan juri nggak akan tahu backgroundnya teman-teman itu apa, kenapa teman-teman ini harus orang-orang yang mengembangkan ide ini gitu. Nah ini juga ya berlaku untuk startup nanti ya, kalau misalnya udah besar, kalau misalnya memang belum bisa mendapatkan investasi, mungkin ada sesuatu yang masih perlu diperbaiki gitu. Antara itu susunan foundernya, atau mungkin pengerucutan dari problem ke solutionnya belum pas, atau track record-nya masih belum kelihatan banget. Nah ini bisa sebenarnya banyak solusi-solusi kayak program-program akselerator, program inkubator. Nah di sini untuk membantu teman-teman juga, ini juga program-program seperti itu biasanya juga bisa nge-bridging teman-teman ke investor-investor juga nanti ke depannya. Jadi nggak harus langsung loncat ke investasi gitu. Ikutin beberapa program-program akselerasi segala macam dulu gitu.
Di situ juga akan banyak ketemu startup-startup lain, ketemu teman-teman lain untuk membangun koneksi juga di sana gitu loh. Jadi tahu koneksi-koneksi koneksi-koneksi investor nggak dari akselerator doang, tapi dari teman-teman yang didapatkan di program-program seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain. Saya harap cukup menjawab ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Preferably yang berhubungan dengan MVP atau yang berhubungan dengan pitching-nya teman-teman besok. Apakah semua di sini sudah confident untuk pitching besok? Sudah confident belum teman-teman? Belum. Belum. Nah, ya harapannya teman-teman bisa tetap riset terus, membangun juga ide-idenya lagi, dikerucutin lagi, supaya besok bisa lebih matang lah nanti di matanya Dewan Juri gitu. Oke, sebenarnya saya punya slide-slide lain, tapi sepertinya tidak perlu untuk di hari ini, kebanyakan nanti materinya. Oke, itu aja dari saya di hari ini. Nah, mungkin teman-teman bisa kembali lagi, bekerja lagi di tim roomnya masing-masing untuk kembali lagi mengerucutkan idenya teman-teman supaya bisa lebih matang. Nanti juga saya kira sekitar 20 menit lagi lah. 20 menit lagi para mentor juga akan join lagi, akan masuk lagi dengan tim roomnya teman-teman. Jadi ini aja sesi saya, kembali lagi untuk mengerjakan, selamat mengerjakan teman-teman. Nanti para mentor akan masuk jam 5, lalu akan selesai sekitar jam 7 malam. Jadi teman-teman kalau misalnya mau sambil makan, mau sambil apa, terserah nggak apa-apa banget loh. Mentoring kalau misalnya mau sambil makan atau apa, cuma ya kalau bisa sambil kameranya nyala aja lah buat kita juga menghormati mentor-mentornya ya. Jadi supaya mentor-mentornya juga bisa lihat teman-teman di sini. Oke, selamat kembali mengerjakan. Silahkan kembali lagi ke tim roomnya masing-masing. Sampai ketemu nanti malam di atas jam 7. Kita akan ada check-in lagi buat persiapan besok. Oke, teman-teman. Dadah. Ya, Kak. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out where I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, safe and sound, safe and sound, safe and sound, safe and sound. Safe and sound, safe and sound, safe and sound.